Halo, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Jadi kali ini karena kesibukan saya itu jadi nggak sempat lagi bikin video YouTube ya. Jadi mungkin kita coba untuk bicara di podcast aja ya. Sembari dengar, sembari teman-teman mengerjakan pekerjaannya. Jadi cuma mau bahas terkait teman-teman yang baru join di dunia medik. Kadang nih ada yang nanya, Kak Hasdar kalau mau jadi medik, mendingan medik atau jadi safety. Banyak lulusan baru itu pikirannya ada yang milih ke arah safety, ada yang milih arahnya ke medik. Ya tergantung sih. Kalau menurut saya sih mending dari bawah dulu. Jadi sebenarnya kalau mau tahu safety itu kalau strukturalnya itu jadi atasan kita. Jadi medik, dokter, lalu safety. Itu secara struktural ya, bukan dikatakan dia jadi bos kita, dia bisa merintah kita seenaknya, enggak juga. Jadi kalau untuk terkait masalah job desk itu tetap bos kita adalah dokter atau rekanan atau struktural kita itu supervisor kita dokter. Nah, tapi kalau di struktural HSE itu si safety lah yang jadi atasan dari kita-kita semua tim medis gitu ya. Tapi jenjang karirnya itu lebih cerah si safety karena mereka jarang ada vendor-vendornya. Pertama itu ya. Jadi keuntungan dari safety dulu deh. Jadi mereka itu jarang ada vendornya. Kedua, untuk dari safety bisa memulai dari safety man. Safety man lalu jenjang ke HSE officer, lalu naik ke HSE supervisor, lalu ke HSE manager. Jadi ada jenjang karir yang otomatis benefit dari berimbasnya ke salary. Salary-nya itu bisa lebih bagus dibanding karir dari medik. Nah, kalau di medik itu sendiri kalau mau berjenjang juga ada sih. Jadi pertama kalau teman-teman mau coba langsung di Jadi cobanya di medik di tambang batu bara. Kalau nggak lolos juga di tambang batu bara, di bawah tambang batu bara itu ada medik perkebunan atau kelapa sawit. Itu juga bisa dicoba dulu si pemula kalau nggak lolos di tambang ya. Nah, jadi untuk si pemula memang jangan pilih-pilih ya untuk masuk langsung di kontraktor yang gede. Karena sudah lihat video saya sebelumnya yang notabene menjelaskan bahwa gaji provider berapa, gaji kontraktor langsung berapa. Benar sih semua orang pengen gaji besar. Cuman kalau pengalaman kalian juga belum banyak, itu nggak akan di-hire langsung oleh kontraktor besar. Jadi tidak ada masalah kalau kalian masuk vendor dulu dengan gaji seadanya. Coba dulu jadi paramedik di tambang setahun, habis itu loncat. Nah, syukur-syukur kalau langsung dapat kontraktor. Tapi kalau belum dapat yang kontraktor langsung bisa pindah ke provider yang salary-nya lebih besar. Nah, kalau sudah mumpuni di sektor pertambangan jadi mediknya bisa ngambil ahli K3 umum untuk lanjut ke safety. Kalau lebih suka ke arah safety. Nah, tapi kalau tetap mau di medik, usahakan masuk ke ranah migas. Nah, kalau ranah migas itu sendiri, itu ada untuk yang harus dilalui lagi. Jadi dulunya kalau untuk di pertambangan, kalian hanya butuh BTCLS. Nah, kalau di migas itu sudah diminta ACLS. Waduh, itu butuh biaya lagi dong. Ya benar, kalian kan jika ingin dapat ikan yang besar harus punya pancing yang besar juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme itu maksud darinya kalian harus setiap per project di akhir closing project. Contoh nih 1 tahun kontrak. Setelah jika sudah mendekati mau akhir kontrak segeralah mengikuti pelatihan terupgrade. Nah, upgrade dari medik itu sendiri yaitu ACLS. Nah, di migas itu banyak juga macam-macam yang diminta. Ada yang diminta basic sea survival jika kerjanya di barge. Kalau untuk kerja di kapal itu minta basic safety training pelaut BST ditambah Siemens Book atau buku pelaut. Nah, kalau kerjanya jadi medik di offshore yang jauh
di drilling sana kalau ngebor perminyakan itu kudu ngambil BOSIET, Basic Offshore Safety Training Induction. Pokoknya BOSIET itu khusus untuk yang perpindahan atau crew change itu harus memakai helikopter. Jadi diajarin bagaimana cara bertahan hidup ketika helikopternya crash atau lagi rusak jatuh ke laut. Bagaimana cara bisa keluar dari helikopter itu. Itu maksud daripada BOSIET-nya. Jadi banyak tingkatan-tingkatan. Waduh, jadi mending jadi safety dong. Cuma ngambil K3 umum udah jadi safety. Ya benar kalau kalian mujur. Nah kalau kalian mujur atau ada channel atau ada ilmu keahlian teman-teman, maksudnya ilmu keahliannya itu ada orang dalam ya. Kalau ada orang dalam mah nggak perlu AK3 umum pun bisa sebenarnya. Tapi kalau kalian nggak punya orang dalam, channelnya juga kurang, nah pengalamannya juga kurang, itu K3 umum bukan hanya orang keperawatan yang ngambil. Jadi semua lini, semua lulusan yang mau bekerja di tambang itu rata-rata inginnya jadi safety. Karena safety itu tidak memandang jurusan. Mau dia jurusan akuntansi, mau dia perbankan, mau dia manajemen. Ada pula pendidikan agama yang jadi safety. Banyak. Ya banyak yang saya temui safety. Jadi beragam macam. Jadi itu saingannya banyak. Jadi nggak semudah itu untuk masuk ke ranah safety sebenarnya. Maka dari itu, ya kalian fresh graduate jadi medik aja dulu. Nggak usah gengsian dengan gaji ya. Kalau kalian sudah pernah lihat video YouTubeku yang gaji 30 juta, itu bukan jadi HSE loh, itu jadi medik, tapi dia di luar negeri. Jadi teman di grup kita itu ada yang gajinya 30 juta per bulan, dia di Brunei. Aku nggak usah sebut merek ya, nanti orangnya pasti kegeeran nantinya. Dia gajinya itu yang kurang lebih ya 30 juta di luar daripada bonus-bonus ya. Bolehlah. Jadi itu bisa menjadi acuan teman-teman, tapi jangan menjadi medik yang jual mahal kalau pengalamannya masih kurang. Itu aja sih gambarannya. Kalau teman-teman masih susah juga dapat kerja, silahkan gabung di grup kita. Saya welcome kok, yang penting kalian sopan. Saya akan bantu joinkan, kita akan share-share loker. Karena loker untuk di lingkup tambang khususnya medis itu nggak akan keluar daripada jalur. Maksudnya kalian nggak akan dapatkan di Facebook, nggak akan dapatkan di Instagram, karena pemainnya ya itu aja, lingkarannya itu aja. Jadi kebetulan saya sudah mengumpulkan mungkin hampir 1.000 orang ya medik se-Indonesia. Jadi kalau teman-teman butuh loker atau mau nanya-nanya bisa langsung cek Instagram saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, bye-bye.